Sekian, terima kasih. Cut, oke. Banyak orang bilang untuk mencintai dirimu sendiri. Namun, mengetahui banyak sekali kekurangan dalam diri, masih haruskah kita tetap mencintai kekurangan tersebut? Sungguh, aku tak setuju akan hal itu. Di sisi lain, memang tak salah untuk mencintai setiap detail kekurangan yang kita miliki. Karena kita indah dengan apa yang kita miliki. Tapi, ku tegaskan lagi, aku tak setuju akan hal itu. Karena yang aku akui, kita harus selalu berusaha. Memangnya apa yang harus dipertahankan dari mencintai kekurangan? Apakah memelihara sebuah kekurangan adalah suatu kebanggaan? Berikanlah aku jawaban. Apakah memelihara kebodohanku adalah sebuah kebanggaan? Aku tak punya bakat yang bisa kubanggakan, tak punya skill public speaking, tak percaya diri, bodoh, dan masih banyak sekali kekuranganku yang ingin sekali aku hilangkan. Jadi, perbedaan ma'rifat dan nakiroh itu terletak pada umum khususnya. Kalian sudah paham? Sekarang, coba Siva berdiri, terangkan. Ayo berdiri, terangkan. Kenapa diam saja? Kamu itu niat belajar tidak? Kalau tidak niat belajar, pulang saja. Menjelaskan ma'rifat nakirah saja tidak bisa. Otakmu di mana? Atau otakmu tidak di kepala? Saya tidak mau lagi melihat kejadian seperti ini lagi di pertemuan selanjutnya. Karena waktu sudah habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siva, ada apa? Bukan suatu kesalahan kalau kita itu lama untuk memahami sesuatu. Yang salah itu kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau untuk paham. Masih ingat kan pelajaran tempo lalu bahwa dalam menuntut ilmu itu harus menempuh 6 perkara. Nah, tulas zaman wal irsyadul ustad di antaranya waktu yang lama dan bimbingan guru. Doa zaman itu sudah menjadi fenomena yang lumrah di kalangan santri. Bahkan bukan suatu hal yang memalukan kalau santri itu sampai tua dalam pondok. Dan perlu dicatat, jangan sampai terbesit di antara kalian untuk merasa pintar atau sombong, bahkan merendahkan orang yang belum memahami pengetahuan yang baru kalian dapat. Karena sejatinya kalian memanglah masih bodoh. Tidak ada orang yang belajar dan menjadi pintar hanya dalam jangka waktu sebentar. Ini bukan masalah kemampuan, karena ilmu itu sangatlah luas. Kita butuh bertahun-tahun untuk mencapai derajat yang benar-benar paham. Dan juga janganlah kalian salah artikan setiap tindakan guru. Karena guru itu mempunyai cara mereka masing-masing untuk mendidik muridnya. Karena sesungguhnya
Kegagalan mempelajari ilmu itu disebabkan karena ketidaksabaran murid dalam menghadapi gurunya. Maka teman-teman, janganlah kalian berkecil hati ketika tidak bisa memahami sesuatu dan mendapatkan teguran dari seorang guru. Bahkan jika guru itu sampai kasar, karena mereka hanya tidak ingin kalian menanggung pahitnya kebodohan. Jadi yang harus kita lakukan adalah berusaha. Ya, untuk semuanya saja tetap semangat ya. Karena segala sesuatu itu sesungguhnya membutuhkan perjuangan. Tidak perlu membedakan perjuangan itu besar atau kecil, semua itu memang butuh perjuangan. Untuk hari ini kita akhiri. Silahkan kalian belajar sendiri-sendiri di pondok. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syifa, kenapa? Ini nilai rapotku jelek. Oh, nggak apa-apa. Ingat kan kata Ustadzah Lana, kalau ini kan bukan hasil akhir, kita harus terus berusaha. Karena kita masih punya proses belajar yang panjang. Jadi, kita harus semangat. Kita harus berusaha bareng-bareng. Semangat dong! Aku tahu ini sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Walaupun memerlukan banyak waktu, setidaknya aku tidak menyesal karena aku sudah memberikan yang terbaik dari diriku. Setidaknya, aku tidak menyesal karena mengagung-agungkan kekuranganku. Kamu hanya harus berjalan, terus berjalan. Mungkin banyak orang yang ingin membuatmu harus selalu melakukan semuanya dengan sempurna. Namun, jangan sedih karena tidak merasa menjadi yang terbaik. Suatu saat kamu akan meningkat bahkan sebelum kamu menyadarinya. Karena hidup itu untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Aku bahagia akan hidupku. Inilah definisi love yourself yang sesungguhnya. Meski tidak sempurna, setidaknya aku sudah berusaha melakukan yang terbaik dari diriku. Karena pada dasarnya setiap manusia ingin memberikan dan menghasilkan yang terbaik. Ku tekankan, bukan memberikan yang sempurna, namun yang terbaik. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Scene 6, take 4, roll 2, action. Sahabat surga sekalian, perlu kita ketahui, ilmu itu tidak akan memberikan dirinya pada kita sebelum kita memberikan segalanya untuk ilmu. Bahwasanya, untuk memperoleh ilmu itu seseorang harus berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa. Mengorbankan waktu dan tenaga yang tersita untuk belajar hingga pikiran lelah, bahkan harta habis untuk memenuhi kebutuhan mencari ilmu yang tak sedikit. Meskipun nantinya semuanya akan sengsara karena semuanya tersita habis. Namun, orang yang tak berilmu justru akan lebih sengsara karena menanggung perihnya kebodohan. ستحقق المحال بثبات ستصل